Pernah tidak kalian merasa iri melihat teman pamer profit 50% dari saham yang namanya bahkan kalian baru dengar kemarin, sementara saham bank besar yang kalian pegang cuma gerak 1% sebulan, rasanya seperti naik kura-kura di jalur lambat? Halo Sobat Kaya, hari ini kita buka topik yang sering bikin kepala panas, saham second liner versus blue chip, di mana sebenarnya harta karun itu bersembunyi. Fenomena ini klasik, investor pemula sering terjebak dilema, mau main aman di saham raksasa yang sudah mapan tapi cuannya terasa seperti uang receh, atau nekat masuk saham yang lebih kecil demi lonjakan cepat, tapi takut uangnya hilang jadi abu. Akhirnya banyak orang tidak bergerak, cuma scroll forum, banding-bandingkan hasil orang lain, dan makin bingung sendiri. Padahal keputusan investasi itu soal sistem, bukan soal ikut-ikutan. Yang lebih bahaya, banyak yang salah kaprah menganggap blue chip adalah satu-satunya jalan menuju kaya. Padahal, kalau modal kalian masih setara UMR dan nabungnya terbatas, strategi yang hanya mengandalkan kenaikan pelan plus dividen kecil bisa butuh waktu sangat lama untuk jadi perubahan hidup yang nyata. Bukan berarti salah, tapi temponya harus sesuai kondisi kalian. Sebaliknya, second liner sering dicap sebagai saham judi, seolah siapapun yang menyentuhnya pasti berakhir jadi korban. Kenyataannya, banyak triliuner pasar modal justru pernah melipat gandakan aset mereka dari saham lapis kedua ketika bisnisnya sedang bertumbuh dan pasar belum terlalu memperhatikan. Label negatif muncul karena banyak orang masuk tanpa ilmu, bukan karena semua sahamnya buruk. Masalah inti biasanya bukan jenis sahamnya, melainkan ekspektasi yang tidak logis. Kalian ingin profit secepat Ferrari tapi mesin yang dipakai Bajaj, atau kalian sudah pegang mesin Ferrari tapi mentalnya masih Bajaj, begitu volatil sedikit langsung panik dan banting setir. Tanpa paham karakter kendaraan, jalan manapun terasa berbahaya. Di video ini kita akan bedah dengan bahasa warung kopi, bukan bahasa perbankan yang jelimet. Apa bedanya berinvestasi pada gajah dan berinvestasi pada kancil dalam konteks melipat gandakan uang? Kita akan lihat kenapa satu lebih stabil tapi lambat, sementara yang lain bisa sprint kencang tapi mudah terpleset, dan bagaimana kalian memilih sesuai tujuan. Kunci berikutnya adalah memahami fase kehidupan finansial kalian sekarang. Strategi orang yang punya uang dingin 1 miliar jelas beda total dengan yang baru bisa menyisihkan 1 juta per bulan. Kalau kalian salah meniru strategi orang lain, hasilnya bisa kacau karena risiko yang ringan bagi dia bisa jadi bencana bagi kalian. Tujuan pembahasan ini bukan menyuruh kalian memihak satu kubu, melainkan memberi kacamata baru supaya kalian tidak lagi nyangkut di saham gorengan karena serakah atau mati bosan di saham raksasa karena tidak punya rencana. Setelah ini, kita masuk ke karakter si raksasa dan si penantang, lalu kalian bisa pilih jalan yang paling masuk akal untuk dompet dan mental kalian. Sekarang kita bedah dulu sang raksasa, blue chip. Bayangkan ini seperti mall besar di pusat Jakarta, bangunannya megah, tenannya brand internasional, pengunjungnya ramai, dan kecil kemungkinan besok pagi tiba-tiba tutup permanen. Perusahaan blue chip biasanya punya bisnis inti yang kuat, pangsa pasar besar, dan pengawasan publik yang ketat. Kelebihan paling terasa adalah ketenangan pikiran. Saat pasar heboh, kalian tidak gampang kaget melihat harganya jatuh ke gocap karena umumnya likuiditas tinggi dan ada banyak pihak yang siap menampung. Berita negatif tetap bisa menekan harga, tapi biasanya tidak sampai membuat sahamnya seperti hilang dari peta dalam semalam. Namun ada harga yang harus dibayar untuk rasa aman itu, yaitu pertumbuhan yang cenderung lebih lambat. Logikanya seperti gajah dewasa, untuk jadi 2 kali lipat lebih besar itu butuh makanan luar biasa banyak dan waktu bertahun-tahun. Perusahaan yang sudah raksasa harus menambah pendapatan dalam jumlah sangat besar hanya untuk terlihat tumbuh beberapa persen saja. Dividen dari blue chip sering disebut sebagai uang sewa bulanan. Rutinnya menyenangkan, terutama kalau kalian pegang dalam jumlah besar, tapi untuk pemula yang lotnya masih sedikit, dividen itu sering cuma cukup buat kopi, pulsa, atau bayar listrik. Jadi kalau kalian mengincar perubahan nasib cepat, jangan mengandalkan dividen kecil sebagai senjata utama, itu kurang realistis.
Di sisi lain, banyak institusi besar dan dana pensiun parkir triliunan di saham seperti ini. Artinya pergerakan harganya relatif lebih efisien dan lebih sulit terjadi salah harga ekstrem karena terlalu banyak mata mengamati dan terlalu banyak analis membedah laporan keuangannya. Kalau ada diskon, seringnya cepat diburu, sehingga peluang murahnya tidak lama nongol. Kalian jarang menemukan hidden gem yang benar-benar belum ditemukan orang. Karena itu, blue chip cocok untuk tujuan wealth preservation, menjaga kekayaan agar tidak tergerus inflasi, sekaligus memberi fondasi portofolio yang stabil. Bahasa tongkrongan, ini kendaraan low risk, low return. Jangan halu, beli hari ini lalu tahun depan jadi sultan, kemungkinan besar tidak seperti itu, kecuali ada momen krisis besar yang memberi diskon spesial. Tetap ingat, mal besar pun bisa sepi kalau ada pandemi atau perubahan perilaku konsumen. Blue chip bukan berarti anti rugi, hanya risikonya lebih terukur dan peluang pulihnya biasanya lebih tinggi karena bisnisnya nyata, asetnya besar, dan akses pendanaannya lebih kuat. Jadi, fokusnya adalah bertahan dan bertumbuh pelan, bukan sprint tanpa napas. Kalau kalian tipe yang ingin tidur nyenyak, tidak sempat mantengin layar, atau uangnya adalah dana wajib seperti sekolah anak dan pensiun, blue chip sering jadi pilihan logis. Tapi kalau kalian kecewa karena geraknya lambat, itu bukan salah sahamnya, itu sinyal bahwa target kalian mungkin butuh kendaraan yang berbeda. Nah, disinilah kita kenalan dengan si rising star, second liner. Sekarang kita pindah ke area yang bikin banyak orang deg-degan, saham second liner. Anggap saja ini seperti kedai kopi kekinian yang baru punya 5 cabang, tapi pemiliknya punya resep, manajemen, dan strategi ekspansi untuk jadi 100 cabang. Belum sebesar raksasa, tapi juga bukan warung dadakan yang besok bisa lenyap. Ciri khasnya ada di market cap yang masih tanggung, biasanya lebih kecil dari blue chip tapi tetap punya bisnis yang bisa diukur. Inilah sweet spot. Karena kalau perusahaan berhasil naik kelas, valuasinya bisa melompat signifikan. Kenaikan ini bukan sulap, melainkan efek ukuran yang masih kecil sehingga pertumbuhan laba sedikit saja bisa terlihat besar di persentase. Logika pertumbuhannya lebih agresif karena banyak dari mereka masih berada di fase growth. Mereka mengejar pangsa pasar, menambah kapasitas, membuka cabang, memperluas distribusi, atau membangun produk baru yang belum dipunya pemain besar. Kalau eksekusinya rapi, angka pendapatan dan laba bisa berubah cepat dan pasar biasanya merespons lebih liar. Di kategori inilah istilah multi-bagger sering lahir, naik berlipat ganda dari 100% sampai 1000% bukan hal mustahil karena ruang tumbuhnya masih luas. Tapi jangan salah, volatilitasnya seperti naik roller coaster, hari ini bisa hijau 10%, besok merah 7% tanpa permisi. Kalau kalian mentalnya gampang panas, kalian bisa membuat keputusan buruk hanya karena fluktuasi harian. Second liner sering kurang dilirik asing atau dana jumbo di awal, jadi harganya kadang tidak efisien. Ada momen salah harga karena kurang analis, kurang liputan media, atau kurang perhatian pasar. Disitulah peluangnya, kalian bisa masuk sebelum perusahaan viral, tapi konsekuensinya kalian harus lebih rajin riset dan siap menerima fase sepi yang membosankan. Kadang volume transaksi tipis membuat spread lebar, jadi harga beli dan jualnya terasa jauh. Ini perlu disadari sejak awal. Analogi sederhananya, lebih mudah mengubah perusahaan bernilai 1 triliun jadi 2 triliun dibanding mengubah 5.000 triliun jadi 10.000 triliun. Ukuran menentukan tenaga yang dibutuhkan. Karena itu, second liner terasa seperti jalan pintas, tapi jalan pintas penuh lubang. Kalau kalian salah pilih ban, mobil kalian bisa oleng dan nyungsep. Kendaraan ini high risk, high return. Kalau bisnisnya gagal ekspansi, salah kelola utang, atau permintaannya jeblok, harganya bisa anjlok keras dan pemulihannya tidak selalu cepat. Berbeda dengan blue chip yang punya banyak penopang, second liner lebih sensitif terhadap 1-2 kesalahan manajemen atau perubahan regulasi di sektornya. Jadi kalau kalian tertarik berburu di sini, mindsetnya harus jelas, kalian sedang membeli pertumbuhan, bukan mencari kenyamanan. Kalian perlu rencana masuk,
rencana keluar, dan indikator untuk menilai apakah bisnisnya masih di jalur benar. Setelah paham karakternya, kita masuk ke logika matematika, kenapa multibagger lebih sering muncul di lapis kedua, dan kenapa angka market cap itu seperti berat badan yang menentukan mudah tidaknya sebuah saham melesat. Tanpa logika ini, kalian gampang salah ekspektasi dan ujungnya cuma berjudi. Sekarang kita pakai logika matematika sederhana tentang berat badan perusahaan, yaitu market cap. Bayangkan market cap itu seperti bobot, makin besar bobotnya makin sulit bergerak cepat. Itulah kenapa gajah susah terbang, sementara burung kecil bisa melesat dengan tenaga yang sama. Banyak investor gagal paham bagian ini, lalu kecewa karena saham besar tidak memberi lonjakan dramatis. Saham blue chip rata-rata punya market cap ratusan triliun. Untuk naik 100% saja, pasar harus memasukkan aliran dana tambahan dalam skala sangat besar, kadang setara nilai seluruh perusahaan besar lain. Uang sebesar itu tidak gampang pindah dalam waktu singkat karena institusi punya aturan, asing punya pertimbangan kurs, dan pasar juga punya batas likuiditas harian. Bandingkan dengan second liner yang market cap-nya misalnya 5-10 triliun. Kalau ada sentimen positif, laporan laba melonjak, kontrak besar, atau ekspansi terbukti berhasil, aliran dana yang relatif moderat bisa mendorong harga naik jauh lebih agresif. Karena ukuran dasarnya kecil, perubahan nilai 2-3 triliun saja sudah terlihat sebagai persentase besar di grafik. Multibagger biasanya lahir dari perubahan kinerja yang drastis, bukan sekadar cerita. Misalnya, perusahaan rugi lalu berbalik untung, atau sebelumnya untung kecil lalu jadi untung raksasa karena efisiensi dan skala. Perubahan seperti ini lebih sering terjadi di perusahaan yang masih bertumbuh dan belum mencapai titik jenuh, yaitu banyak ditemui di lapis kedua. Cerita investor legendaris sering menguatkan poin ini. Di masa muda, banyak dari mereka berani membeli perusahaan yang belum terkenal, tapi fundamentalnya bagus dan harganya murah. Nama seperti Lo Heng Hong sering dikaitkan dengan kesabaran dan keberanian memilih saham yang undervalued, sementara Warren Buffett pada awal karier juga dikenal mencari perusahaan yang dihargai di bawah nilai wajarnya, sebelum akhirnya beralih banyak ke perusahaan besar yang berkualitas. Compounding interest bekerja lebih brutal di aset yang bisa tumbuh double digit tiap tahun. Kalau laba dan valuasi bisa naik 20% sampai 30% konsisten, efek berlipatnya terasa lebih cepat dibanding perusahaan mapan yang tumbuh single digit mirip inflasi. Jadi, kalau tujuan kalian wealth creation dari nol, wajar jika kalian melirik area yang pertumbuhannya masih liar, asalkan risikonya kalian kendalikan. Tapi matematika juga berlaku terbalik. Turun 50% di second liner itu bisa terjadi, dan untuk balik modal dari minus 50%, kalian butuh naik 100%. Banyak orang terjebak di sini, karena mereka meremehkan dampak drawdown besar terhadap psikologi dan waktu. Jadi berburu multibagger bukan cuma soal memilih yang bisa naik, tapi juga menjaga agar kalian tidak hancur ketika salah. Kesimpulannya, peluang multibagger sering bukan di deretan saham paling populer top 10 market cap, melainkan di urutan 50-200 yang sering luput dari radar berita utama. Di sana ada lebih banyak ketidakefisienan, lebih banyak ruang tumbuh, dan juga lebih banyak jebakan. Nah, sebelum kalian keburu semangat, kita harus bahas jebakan Batman dan risiko tersembunyi yang sering memakan retail. Oke, saatnya ngomong yang tidak enak didengar, bermain di second liner itu seperti masuk hutan rimba. Banyak predator, dari bandar yang paham psikologi massa, sampai pihak yang pintar bikin narasi manis. Kalau kalian masuk cuma modal harapan dan grup chat, kalian rawan jadi makanan. Jadi sebelum cari cuan, pasang dulu helm dan sabuk pengaman. Risiko pertama, yang sering diremehkan, adalah likuiditas. Saat harga naik kalian senang karena order beli ramai, tapi ketika panik dan ingin keluar, antrian bisa kosong atau tipis, akhirnya kalian terjebak, tidak bisa jual di harga yang kalian mau. Dalam saham yang sepi, satu transaksi besar saja bisa menggerakkan harga dan spread lebar membuat biaya keluar masuk terasa mahal. Risiko kedua, banyak saham gorengan menyamar pakai jas.
Laporan kelihatan rapi, ada story ekspansi, bahkan kadang ada influencer yang ikut heboh, padahal fundamentalnya busuk, arus kasret, dan bisnisnya tidak punya keunggulan. Harga dipompa naik untuk memancing retail masuk, lalu saat euforia memuncak, pemain besar melepas barang, retail yang datang belakangan kebagian piring kotor. Jebakan psikologis terbesar adalah FOMO. Kalian lihat saham naik berhari-hari, timeline penuh cuplikan cuan, lalu kalian masuk saat harga sudah dipucuk karena takut ketinggalan. Setelah itu, sedikit koreksi saja sudah membuat kalian panik dan seringnya kalian jual tepat saat bandar mengumpulkan lagi. Kalau pola ini berulang, portofolio kalian seperti bocor halus, tidak terasa, tapi pelan-pelan habis. Analogi gampangnya, blue chip itu seperti pom bensin dengan antrian panjang tapi pasti dapat, sedangkan second liner kadang pomnya tutup tiba-tiba atau bensinnya habis pas giliran kalian. Jadi jangan cuma lihat harga, lihat juga kualitas transaksinya, volume harian, kepemilikan publik, dan seberapa mudah kalian keluar masuk tanpa mengganggu harga. Itu bagian dari manajemen risiko, bukan teori doang. Ada juga risiko informasi. Laporan keuangan bisa dipercantik, aksi korporasi bisa dibuat membingungkan, dan narasi bisa dipelintir agar terlihat seperti peluang emas. Disinilah kemampuan membaca isi perut perusahaan jadi tameng wajib, bukan sunnah, mulai dari laba berkualitas atau tidak, utang wajar atau jebakan, sampai arus kas operasi yang benar-benar sehat. Sobat kaya juga harus paham beda turnaround company dan bull trap. Turnaround itu ketika bisnisnya benar-benar membaik karena strategi, efisiensi, atau permintaan naik, sedangkan bull trap adalah kenaikan palsu yang cuma memancing pembeli. Salah diagnosa bisa bikin kalian pegang saham yang turun terus, dan kalian menghibur diri dengan kalimat, nanti juga balik, padahal tidak ada perbaikan nyata di bisnisnya. Jadi kalau disederhanakan, risiko di blue chip itu lebih banyak di waktu, kalian bisa bosan menunggu, sedangkan risiko di second liner itu lebih banyak di modal, uang bisa hilang permanen kalau salah pilih. Setelah paham sisi gelap ini, kita perlu bercermin. Kalian ini investor tipe apa, supaya tidak salah kendaraan dan tidak merusak kesehatan mental sendiri. Sebelum kalian memutuskan mau berburu di mana, coba jujur dulu ke diri sendiri. Kalian tipe karyawan sibuk yang buka aplikasi saham setahun sekali, atau tipe yang suka mantengin chart tiap jam? Banyak orang rugi bukan karena analisisnya nol, tapi karena pilih strategi yang tidak cocok dengan ritme hidupnya, akhirnya telat ambil keputusan saat perlu, atau terlalu impulsif saat tidak perlu. Kalau kalian kerja 9 to 5, rapat terus, dan jantungan lihat portofolio merah, memaksa masuk second liner adalah resep stres dan gangguan fokus. Saham yang volatil butuh pengawalan, minimal kalian cek perkembangan bisnis dan berita pentingnya. Kalau kalian tidak punya waktu, kalian akan tahu terlambat, biasanya setelah harga sudah jatuh dan grup chat sudah sepi. Untuk kebutuhan yang tidak boleh gagal, seperti uang sekolah anak, dana menikah yang sudah dekat, atau dana pensiun orang tua, blue chip biasanya lebih cocok. Sifatnya defensif, menjaga nilai uang dari inflasi, dan memberi stabilitas. Kalian tidak mengejar lompatan, kalian mengejar kepastian dan daya tahan, supaya tujuan hidup tidak ambruk gara-gara satu keputusan spekulatif. Second liner lebih cocok untuk uang dingin, uang rokok, atau porsi dana yang kalau turun pun hidup kalian masih aman. Ini porsi ofensif, menyerang untuk melipat gandakan aset, tapi ofensif bukan berarti asal hantam, kalian tetap butuh aturan, misalnya batas maksimum kerugian per posisi, dan ukuran lot yang tidak membuat kalian panik saat harga bergerak liar. Usia juga berpengaruh. Kalau kalian masih 20-30-an, tanggungan sedikit dan penghasilan masih bisa naik, kalian punya waktu recovery lebih panjang ketika salah. Itu membuat porsi risiko bisa lebih besar, asalkan kalian belajar cepat dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Sebaliknya, kalau kalian sudah dekat pensiun, satu drawdown besar bisa merusak rencana hidup, jadi lebih bijak fokus pada stabilitas dan arus kas. Selain usia, perhatikan juga karakter emosional. Ada orang yang tenang melihat minus 20% karena paham tesisnya,
ada juga yang tidak tahan minus 3% lalu buru-buru jual. Jangan memaksakan sepatu orang lain ke kaki sendiri. Strategi Lo Heng Hong atau siapapun belum tentu cocok buat kalian yang butuh cash flow bulanan untuk cicilan. Keuntungan terbesar sering datang dari disiplin, bukan dari gaya-gayaan. Ingat, kunci kekayaan bukan cuma memilih saham yang tepat, tapi memilih saham yang membuat kalian tetap bisa tidur nyenyak. Kalau tiap malam kalian gelisah, itu tanda ukuran posisi kebesaran, atau kalian tidak paham apa yang kalian beli. Tidur yang buruk membuat keputusan buruk, dan keputusan buruk di pasar itu mahal. Setelah kalian tahu profil dan batas nyaman kalian, barulah kita susun strategi yang lebih realistis, bukan serba ekstrem. Ada jalan tengah yang sering dilupakan, menggabungkan stabilitas blue chip dengan potensi lonjakan second liner dalam satu portofolio. Di bagian berikutnya, kita bahas cara menikahkannya dengan rapi lewat pendekatan core dan satellite. Kabar baiknya, dunia investasi tidak hitam putih. Kalian tidak wajib memilih satu kubu lalu membenci yang lain, karena portofolio yang sehat justru sering lahir dari kombinasi. Cara yang populer dan masuk akal adalah strategi core dan satellite. Intinya ada pondasi yang stabil, lalu ada mesin pertumbuhan yang lebih agresif, tapi porsinya terkontrol. Jadikan blue chip sebagai core, misalnya 60-70% portofolio. Ini seperti pondasi rumah, fungsinya menjaga kestabilan nilai, menahan guncangan, dan membuat kalian tidak gampang panik saat pasar berisik. Core ini juga bisa berisi saham dividen berkualitas, supaya ada arus kas yang membantu kalian tetap sabar dan tidak tergoda pindah-pindah tanpa alasan. Sisanya 30-40% bisa jadi satellite, tempat kalian berburu second liner potensial untuk mendongkrak total return. Karena porsinya lebih kecil, kalian tetap punya ruang salah tanpa menghancurkan seluruh rencana. Tapi karena lebih berisiko, kalian harus punya aturan lebih ketat, baik dalam memilih sahamnya maupun dalam mengelola posisi saat harga bergerak di luar ekspektasi. Lalu bagaimana memilih second liner yang lebih aman? Cari yang market leader di sektor niche, punya pertumbuhan pendapatan yang masuk akal, utang terkontrol, dan manajemen yang rekam jejaknya bersih. Perhatikan juga kualitas laba, apakah didukung arus kas operasi, serta apakah ekspansinya didanai sehat atau cuma menumpuk utang. GCG yang baik sering terlihat dari keterbukaan informasi dan konsistensi aksi manajemennya. Diversifikasi itu wajib di bagian satellite. Jangan taruh seluruh dana agresif di satu saham, karena satu kejadian buruk bisa membuat kalian limbung. Sebar ke 3-5 saham dengan sektor berbeda atau driver bisnis berbeda. Dengan begitu, kalau satu tesis gagal, yang lain masih bisa menutup dan kalian tetap punya napas untuk belajar, bukan langsung knockout. Soal money management, perlakuannya beda. Di blue chip, average down masih mungkin dilakukan dengan lebih tenang karena bisnisnya lebih mapan dan peluang pulihnya lebih tinggi meski tetap harus masuk akal. Di second liner, kalian harus berani cut loss kalau tesisnya rusak, misalnya laba tidak sesuai, utang meledak, atau story yang dijual ternyata kosong. Menahan tanpa alasan itu bukan sabar, itu denial. Karena second liner butuh pengawalan, kalian juga perlu rutin update pengetahuan, cek laporan kuartalan, pantau berita penting, dan evaluasi apakah pertumbuhan masih di jalur. Jangan sampai kalian cuma ingat sahamnya saat sudah viral atau saat sudah anjlok. Buat checklist sederhana, misalnya target pendapatan, margin, rasio utang, dan progres proyek utama, supaya keputusan kalian berbasis data, bukan mood. Terakhir, targetkan profit realistis. Kalau salah satu satelit sudah naik 50-100%, pertimbangkan amankan modal, lalu pindahkan sebagian profit ke core agar terkunci jadi aset yang lebih stabil. Dengan cara ini, kalian memanen agresif untuk kemudian diparkir aman. Portofolio jadi seperti mesin yang terus memperbesar basis aset, dan bagian penutup nanti akan merangkum aha momennya supaya kalian punya sistem, bukan sekadar tebakan. Sekarang kita jawab pertanyaan judulnya, di mana peluang multibagger sembunyi? Umumnya ia muncul di area yang pasarnya belum terlalu efisien,
dan itu lebih sering terjadi di saham second liner daripada di blue chip yang setiap geraknya diawasi ribuan mata. Ketika informasi belum tersebar merata, harga bisa salah, dan disitulah peluang, tentu dengan syarat kalian bisa menilai mana perusahaan bagus dan mana yang cuma narasi. Blue chip itu tempat parkir kekayaan, stay rich. Kalian dapat stabilitas, likuiditas, dan kemungkinan pulih yang lebih baik ketika badai datang. Second liner lebih mirip jalan tol untuk get rich, tapi jalannya berbahaya, banyak tikungan, dan tidak semua pengemudi cocok melaju kencang. Dua-duanya alat, bukan agama, jadi jangan fanatik, fokus pada tujuan finansial kalian. Kekayaan sejati tidak datang dari sekadar menebak kode saham atau ikut hype semalam. Ia datang dari keberanian mengambil risiko yang terukur, lalu disandingkan dengan kesabaran tingkat dewa untuk membiarkan tesis yang benar berkembang. Keberanian tanpa ukuran adalah nekat, kesabaran tanpa evaluasi adalah keras kepala. Keduanya harus jalan bareng agar hasilnya konsisten. Berhenti mencari rumus cepat kaya. Yang kalian butuhkan adalah sistem kaya, alokasi aset yang sesuai profil risiko, tujuan hidup, dan timeline. Sistem itu mencakup aturan porsi, kriteria beli, kriteria jual, batas kerugian, serta rutinitas evaluasi. Kalau sistemnya jelas, kalian tidak mudah ditarik emosi pasar, dan kalian tidak gampang jadi korban influencer atau grup yang cuma jualan euforia. Ingat juga, uang hanyalah alat. Jangan sampai karena mengejar multi-bagger, kalian kehilangan kewarasan, kesehatan, dan waktu bersama keluarga. Profit besar itu tidak ada artinya kalau kalian jadi gampang marah, sulit tidur, atau hubungan di rumah rusak. Pasar modal itu maraton panjang, bukan sprint 7 hari, jadi jaga stamina mental sama seriusnya seperti jaga saldo rekening. Mulailah kecil, pelajari polanya, dan rasakan sensasinya dengan ukuran yang aman, biarkan logika dan data yang menyetir keputusan, bukan emosi sesaat. Kalau kalian mau masuk second liner, pastikan kalian paham bisnisnya, angka utamanya, dan pemicunya, lalu gunakan strategi core dan satellite supaya kalau salah pun kalian masih punya kesempatan bangkit. Coba evaluasi portofolio kalian sekarang. Apakah isinya sudah sesuai dengan mimpi finansial kalian atau cuma kumpulan sampah hasil ikut-ikutan? Tanyakan juga, apakah setiap saham yang kalian pegang punya alasan yang bisa kalian jelaskan dalam 2 menit? Kalau tidak bisa, itu sinyal kalian perlu rapikan karena pasar tidak peduli alasan samar, pasar cuma menghukum ketidaksiapan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga logika ini mencerahkan dan membuat kalian lebih berani sekaligus lebih waras. Kalau kalian suka insight yang daging dan praktis, jangan lupa like dan subscribe. Tulis juga di komentar kalian lebih nyaman di blue chip atau second liner, dan kita bahas strateginya lebih dalam di video berikutnya. Salam Sobat Kaya!